Galatia, di mana Galatia adalah merupakan salah satu kota di mana Paulus pernah mengirim surat atau menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan berkata, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera adalah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Di dalamnya dia menjelaskan tentang kehidupan panggilan, bahwa hidup ini oleh karena hanya kasih karunia. Oleh karena itu kasih karunia Allah adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah Injil yang hidup yang telah ada di dunia. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, dan hanyalah berita di dalamnya kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada berita yang lain atau Injil yang lain yang bisa diberitakan kepada manusia dan olehnya manusia diselamatkan, hanya oleh karena berita daripada Injil. Dalamnya juga kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia kita lihat di dalamnya memang benar apa adanya yang bisa kita lihat di sini. Oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan kita lihat bahwa Paulus juga pernah menulis surat ini dan memberikan kepada jemaat yang ada di Galatia supaya hidup mereka di dalamnya adalah mengutamakan Kristus di dalam kehidupan daripada mereka, bukan karena hal-hal yang lain. Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Galatia supaya dia berkata bahwa hidup ini hanya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi manusia dibenarkan hanya oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan inilah tempatnya kita melihat pada saat ini kami berada di Galatia. Dengan adanya dibenarkan karena iman, tentu iman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah beriman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat manusia mendapatkan keselamatan, tapi karena Taurat ada merupakan penunjuk kepada arah untuk manusia itu mendapatkan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu keselamatan itu harus diterima dengan iman, satu keyakinan yang kokoh bahwa keselamatan yang kekal itu hanya diperoleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jika memang demikian hidup orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka firman Tuhan kembali berkata bahwa orang yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak lagi diperhamba oleh hal-hal yang berhubungan dengan masalah Taurat, tidak lagi diperhamba oleh yang berhubungan dengan isi daripada Taurat. Yang dimaksud oleh Paulus adalah hukum Taurat yang berhubungan dengan masalah sunat dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu lagi diperhamba oleh hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang lama, tetapi kita ini telah merdeka. Dan tentu kemerdekaan yang kita dapatkan hanya oleh karena Kristus Yesus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu di dalamnya kita boleh memiliki satu keberanian untuk berseru dan memanggil Dia, ya Allah, ya Bapa. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau kita hidup sudah diselamatkan atau dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu kebenaran yang kita telah peroleh di dalam Kristus Yesus, karena kita telah dimerdekakan daripada perbudakan dosa, maka hidup kita diingatkan oleh Paulus ketika dia berada di daerah Galatia. Yang kita lihat pada saat ini adalah wilayah Galatia yang kita lihat sudah menjadi
menjadi pusat kota yang modern, dan kita lihat pada saat ini. Dan oleh karena itu dia katakan kepada jemaat yang pada saat itu berada di Galatia, hidup mereka kalau sudah dibebaskan daripada dosa, dimerdekakan daripada perbudakan dosa, maka hidup mereka bukan lagi hidup menurut keinginan duniawi, melainkan hidup mereka harus hidup menurut keinginan roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh, bukan hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Makanya di dalam apa yang dia katakan, di dalam kehidupan daripada jemaat yang ada di Galatia yang pada saat ini kita lihat, tempat Galatia yang pada saat ini ada. Inilah tempat Galatia yang ada di Ankara. Dan dia katakan kepada mereka adalah sebab keinginan hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan-perbuatan daging nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu supaya yang telah seperti yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang lain yang harus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsunya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, jangan lagi kita saling menentang dan saling dengki. Itulah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang pada saat itu di Galatia, dan di dalamnya juga dia katakan kepada mereka supaya di dalam kehidupan mereka adalah jangan hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi dia juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka saling memperhatikan satu sama yang lain sebagai saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Mereka harus saling memperhatikan satu sama yang lain. Oleh karena itu dia berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dari firman Allah membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang lain. Memberikan pengajaran itu janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menaruh dalam daging akan menuai kebinasaan daripada dagingnya, tetapi barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal daripada roh. Janganlah kita menjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Itulah kebenaran firman Allah yang kita melihat pada saat ini, bahwa Tuhan menuntut daripada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita memperhatikan diri kita sendiri,
Itulah tuntutan daripada firman Tuhan. Dari daerah Galatia yang sekarang berada di Ankara, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Shalom.